warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Deva, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 004 Telobejai, Kota Dumai. Kali ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Witi yang merupakan guru kelas 4A dari SD Negeri 004 Telobejai. Assalamualaikum Bu Witi. Gimana kabarnya Bu Witi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Witi. Setelah itu nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang ada di kelas Bu Witi, atau istilahnya saya nanti akan supervisi kelas ya Bu Witi. Adapun tujuan saya melakukan supervisi kelas itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Witi lakukan di dalam kelas ya. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Itu tujuannya ya Bu ya, sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran, agar pembelajaran Ibu berikan kepada murid bisa menjadi lebih baik. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Witi, ya Bu Witi ya. Yang pertama itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kali ini itu ada 3 yang didapat untuk pembelajarannya. Yang pertama, dengan menyimak video, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan sumber energi dan yang dengan benar. Nah, yang kedua, dengan menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasikan pengertian perubahan energi dengan benar. Nah, yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi dan pengaruhnya terhadap gerak dan bentuk benda di sekitarnya dengan benar. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin ada Bu 3 Witi capai ya pada pembelajaran hari ini ya. Iya, benar. Oke. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Witi capai atau lakukan? Baik, untuk area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan anak ya Bu Deva ya. Ada 2, yaitu pengetahuan peserta didik dapat didefinisikan pengertian perubahan energinya. Kemudian di keterampilan peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi pemanfaatan serta perubahan bentuk energi. Berarti di area pengembangannya itu nanti ada 2 yang akan Ibu Witi capai ya, itu di pengetahuan dan keterampilannya. Benar. Oke. Terus bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan, baik itu dalam strategi maupun metode yang nantinya akan Ibu gunakan? Ya, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti saat ini ya Bu Deva ya, yang sedang dilakukan berdasarkan kesiapan belajar siswa, dan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar siswanya masing-masing ya, yaitu ada 3 ya Bu Deva, 3 kelompok. Yang pertama saya buat kelompok yang anak-anak yang auditori, yang visual dan kinestetik. Kemudian untuk model pembelajarannya saya gunakan pembelajaran PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dengan metode yang saya gunakan, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, itu saja. Oke, jadi strategi Ibu Witi itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai dengan kesiapan belajar murid. Terus Bu Witi membagi kelompok berdasarkan ke gaya belajarnya ya, auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian Bu Witi menggunakan mode pembelajaran PBL ya, pembelajaran berbasis masalah, serta metode nanti Bu Witi gunakan metode diskusi kelompok, penugasan, sama tanya jawab. Oke. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti pada dalam kelas itu? Apakah media yang nanti Ibu buat sendiri atau bagaimana? Baik, untuk media pembelajaran saya gunakan video pembelajaran seperti sekolah kita saat ini Bu Deva ya, sudah ada media yang tersedia di kelas. Udah ada infocus, jadi saya menggunakan video, kemudian pembelajaran tentang perubahan energi, bahan baca yang sudah saya print, kemudian RKPD, dan laptop dan proyektor yang sudah disediakan dari sekolah. Oke, berarti cukup lengkap ya Bu Witi ya, ada media pembelajaran berupa video, karena sekarang ini memang pembelajaran dengan video itu sangat menarik bagi anak ya Bu Witi ya. Kemudian Bu Witi, nah kira-kira
dilakukan dan di hari apa atau jam berapa ya? Mungkin saya melaksanakannya itu di hari Selasa jam pertama gitu. Oh, sama jadi. Oke. Hari Selasa. Jadi pada hari Selasa depan ya Bu ya, saya Iya, Bu, ya. jam pertama nanti saya akan ke kelas Bu Witi. Baik. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya melihat dan mengamati apa saja terjadi nanti dalam proses pembelajaran di kelas Bu Witi. Setelah itu nanti Bu Witi, setelah Ibu Witi melakukan proses pembelajaran atau observasi, nanti kita melakukan yang namanya pasca observasi ya Bu Witi ya. Iya, benar. Ini percakapan terakhir setelah observasi. Iya. Sebelum kita akhiri ya Bu Witi percakapan hari ini, kira-kira ya Bu Witi ya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, yang saya dapatkan ya Bu Depa, gambaran media pembelajaran, apa saja yang saya gunakan, metode dan mode pembelajaran apa saja yang akan saya gunakan nanti. Jadi mungkin saya akan bisa merancang seperti ini pembelajaran yang kira-kira saya sampaikan. Oke, baik Bu Witi. Terima kasih banyak Bu Witi Ya, atas sama-sama, waktunya Bu. karena sudah mau berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi. Sampai bertemu pada Selasa depan ya pada kegiatan observasi di kelas Bu Witi ya. Baik Bu Depa. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Witi. Ya, sama-sama Ibu Depa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Melalui kegiatan menyimak video, peserta didik mendefinisikan pengertian perubahan energi dengan benar. Nah, yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi dan pengaturannya terhadap arah gerak dan bentuk benda di sekitarnya dengan benar. Ya, Ibu harap anak Ibu bisa melaksanakan sebagaimana tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Ya, Nak ya. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan belajar IPAS bab 4 mengubah bentuk energi, topik A, transformasi energi di sekitar kita. Sebelum kita membahas materi, coba anak-anak perhatikan percakapan berikut ini. Di sini ada Budi dan Santi. Jadi pusat, tapi jadi dingin karena bajuku sedikit basah. Coba deh, geser telapak seperti ini. Menusukkan telapak tangan, ternyata tanganku menjadi hangat. Santi pun menjawab, iya, tanganmu yang terus menghasilkan energi panas. Nah, coba anak-anak, bagaimana bisa ya? Ya, tentu saja bisa. Karena saat melakukan gerakan telapak tangan yang saling ditusukkan, kamu sedang mengubah energi gerak menjadi bentuk energi yang lain, yaitu energi panas. Energi di alam bersifat kekal. Maka dari itu, manusia tidak dapat menciptakan energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Umumnya, alat-alat buatan manusia adalah alat untuk mengubah bentuk energi. Dalam aktivitas sehari-hari, banyak sekali perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan mencari tahu apa sih contoh-contoh transformasi energi di sekitar kita. Perhatikan gambar di samping. Transformasi energi apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, benar. Transformasi energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimia yang dihasilkan manusia berasal dari makanan yang dicerna oleh tubuh. Jadi, makanan sangat penting. Gambar di samping, ya, transformasi energi yang terjadi pada televisi, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Apabila televisi mendapat aliran listrik, maka televisi akan menampilkan cahaya dan bunyi. Benda akan berbunyi. Anak-anak pasti sudah tidak asing dengan alat ini kan? Ini adalah penanak nasi atau rice cooker. Ibu kita sering menggunakan rice cooker untuk memasak nasi. Nah, transformasi energi yang terjadi pada penanak nasi atau rice cooker adalah energi listrik menjadi energi panas. Setelah penanak nasi mendapat aliran listrik, maka penanak nasi akan menghasilkan energi panas sehingga dapat membuat nasi menjadi matang. Contoh selanjutnya adalah ini anak-anak. Ini adalah sepeda yang menggunakan dinamo. Transformasi energi yang terjadi pada gambar tersebut adalah energi gerak menjadi energi cahaya. Ketika anak tersebut kembali tersebut menjadi nyala. Nah, banyak sekali kan contoh transformasi energi yang ada di sekitar kita. Kita sudah belajar 6 jenis energi kita. Yang pertama, energi kimia
ini apa yang terjadi? Mari kita diskusikan bersama. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah untuk pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tersebut, apa yang dapat anak ibu ambil? Tentang apa, nak? Tentang perubahan
Iya, betul. Baik, nah di sini kelompok Merkurius beda dengan kelompok Bumi ya nak. Kelompok Merkurius telah memperhatikan video yang ada pada di ibu tampilkan di depan. Nah, sekarang satu kelompok tugasnya adalah membuat peta konsep. Peta konsep yang telah video ditampilkan tadi. Satu kelompok harus saling berdiskusi. Berdiskusi menggunakan bahasa yang baik, ya nak ya, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Bisa ya nak ya, mengerjakan per kelompok berdiskusi, satu kelompok berdiskusi dengan menggunakan membuat peta konsep. Bisa dikerjakan? Bisa. Oke. Baik. Nah, sekarang kelompok Venus tadi sudah ibu jelaskan ya nak tentang perubahan bentuk energi. Sekarang di kertasnya berkelompok anak ibu
Berjumpa kembali pada kegiatan Pasca Observasi dengan saya Deva, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 004 Teluk Binjai, Kota Dumai. Saya masih ditemani oleh Ibu Witi yang merupakan guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi pada kali ini. Baik, di percakapan Pasca Observasi ini ya Bu Witi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bu Witi ya, terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Pertanyaan yang pertama ya Bu Witi ya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan pembelajaran di kelas yang setelah berlangsung tadi? Baik, alhamdulillah ya Bu, perasaannya senang ya Bu ya Deva ya. Kemudian anak juga di kelas itu aktif. Mungkin karena belum terbiasa diperhatikan ketika mengajar, mungkin sedikit saya merasa gugup dan tegang aja ya Bu Deva ya. Tapi alhamdulillah proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu Witi ya, proses pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, walaupun masih ada gugupnya. Iya, biasa. Biasanya Kita mengajar tidak dilihat ya. Sekarang diawasi tentu ada perasaannya ya, tapi alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar ya. Kemudian Bu Witi, bisa diceritakan kembali nggak Bu Witi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi, terus tahapan atau kegiatan apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam kelas? Baik, area pengembangan pada pengetahuan dan keterampilan ya Bu Deva ya. Yang itu ada tiga poin. Yang pertama, pada pengetahuan peserta didik mengidentifikasikan pengertian perubahan energi. Yang keduanya, pada keterampilan peserta didik menganalisis dan mengidentifikasi pemanfaatan sumber energi dan perubahan energi. Nah, tahap yang ketiganya, tahap pembelajaran yang saya membuat media pembelajaran yang saya gunakan saat pembelajaran di kelas. Oke, jadi di area pengembangan yang Ibu lakukan tadi itu berpusat kepada pengetahuan, keterampilan, serta langkahnya Ibu dengan membuat media pembelajaran. Oke, baik Ibu ya. Menurut Ibu ya, sejauh mana sih area pengembangan yang telah Ibu katakan tadi itu berjalan? Apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah, menurut saya sudah berhasil, walaupun masih ada kekurangannya ya Bu Deva. Itu ya Bu. Menurut Ibu Witi ya, kekurangan atau kendala apa sih yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran tersebut? Mungkin kekurangan atau kendala yang saya dapatkan adalah ada beberapa siswa yang pasif ya Bu. Mungkin dia masih kurang aktif, tidak mau terlibat dalam diskusi kelompok. Oh, berarti masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dan namanya Bu ya dalam diskusi. Kira-kira Bu ya, mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Kenapa bisa anak itu tidak aktif dalam kelompoknya itu? Iya, mungkin saya rasa di dalam kelompok terlalu banyak sisa ya Bu Deva ya. Kedepannya mungkin saya akan membagikan kelompoknya agak lebih banyak. Kemarin 3 kelompok, kelompoknya akan lebih banyak ya Bu Deva ya. Dari 3 kelompok saya akan menjadi 6 kelompok. Jadi siswa dari satu kelompok itu sedikit ya Bu Deva, mungkin seperti itu. Baik, jadi nanti kedepannya Bu Witi mau membagikan anak tuh dalam satu kelompok lebih sedikit, lebih banyak ya. Benar. Baik Bu Witi, itu rencana Bu Witi. Semoga apa yang Ibu Witi rencanakan itu dapat terlaksana dan proses pembelajaran bisa lebih baik lagi. Amin. Ini yang terakhir ya Bu Witi ya. Kira-kira nih ya Bu Witi, kapan sih perubahan atau rencana yang Ibu katakan tadi itu dapat dilaksanakan? Mungkin perubahan yang saya lakukan mungkin secepatnya, insya Allah ya Bu Deva ya, secepatnya akan saya lakukan. Oke, secepatnya Bu Witi. Baik Bu Witi, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat terlaksana dengan secepatnya. Amin. Ya. Baiklah, rangkaian kegiatan percakapan observasi dan pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Witi ya atas bantuannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu Deva.